Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-i'rab wal bina. Apa itu al-i'rab? Al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amili. I'rab adalah taghyir, perubahan, awakhiril kalimi, akhir dari sebuah kata, bisa babi dukhulil amil, dikarenakan dia kemasukan oleh amil. Nah, apa itu amil? Nanti insya Allah akan dibahas di kesempatan yang lain ya. Intinya dia adalah sebuah faktor yang menyebabkan akhir dari sebuah kata itu bisa berubah ya, taghyir, berubah. Thayyib. Contoh, hadza talibun, ini adalah seorang talib, santri. Nah, pada kalimat ini dia berharakat dhammah ya. Baknya akhir suatu kata, talibun ini akhir katanya adalah dia ba, kemudian dia berharakat dhammah. Kemudian ketika kita lihat di kalimat yang kedua ada ra'aitu taliban, saya melihat taliban, seorang talib. Nah, ini taliban, talibnya dia fathah, harokatnya fathah dia. Kemudian yang kalimat ketiga, marartu bi talibin, aku melewati talib, saya melewati siswa, seorang siswa. Dia kasroh sekarang ya, kasroh. Nah, perubahan ini dhammah bisa dia fathah, bisa dia kasroh, maka talib, maka perubahannya ini namanya i'rab. Perubahan dhammah, fathah, kasroh namanya i'rab, seperti itu. Nanti kata talibnya ini sendiri namanya mu'rab. Mu'rab. Ini i'rab. Nah, perubahannya namanya i'rab. Kata yang berubah namanya mu'rab, seperti itu ya. Tayyib, sederhana, insyaallah mudah dipahami. Kemudian sekarang al-bina. Apa itu al-bina? Ya, dia adalah luzumu awakhiril kalimi. Ini harusnya sukun ya, bukan dhammah. Luzum, tetap, awakhiril kalim, akhir dari sebuah kata, halatan wahidatan, satu keadaan saja. Jadi akhir dari bina itu akhiran suatu katanya tetap. Ini misalkan ada huwa, ini contohnya huwa. Ini huwa ini wawu selalu berharokat fathah. Nggak mungkin dia nanti di konteks yang lain menjadi huwi, di kalimat yang berbeda lagi jadi huwu, tidak mungkin. Senantiasa dia huwa, seperti ini aja. Kemudian anta kamu laki-laki ya, taknya fathah. Nggak mungkin jadi antu, nggak mungkin juga jadi anti. Kalau anti itu nanti ada sendiri kata yang lain beda dengan anta yang kamu laki-laki. Anti artinya nanti kamu perempuan. Nah, cuman kalau yang dimaksud anta adalah kita bicara tentang anta, Anda laki-laki ya, selamanya taknya fathah. Nggak mungkin jadi dhammah, nggak mungkin jadi kasroh. Seperti itu ya. Kemudian nahnu ya, sama, ini selalu dhammah. Ana seperti ini sukun ya. Kemudian hadhihi ya, kasroh, seperti itu. Intinya al-bina ini berarti lawan dari i'rab. Dia statik, luzum, tetap, seperti itu. Nah, ini al-bina, dia tetap keadaannya seperti ini aja. Kemudian katanya, kata yang
al-bina itu namanya mabni. Thayyib. Sekarang kita menginjak di pembahasan yang kedua, yaitu aqsamul i'rab ya. Thayyib. Sebelumnya kapan dibaca dhammah tolibnya ini ya, misalkan kapan dia dhammah, kapan dia fathah, kapan dia kasrah, ini pembahasannya nanti di penjelasan yang ke depan ya. Di sini kita cuman pengenalan aja ini, apa itu i'rab atau apa itu al-bina. Nah, lebih detailnya nanti ya, inilah intinya ilmu nahwu, nanti kita mempelajari gimana sih ini tolib ini cara bacanya ya, apakah dia tolibun, apakah dia toliban atau tolibin ya. Seperti itu. Taib. Sekarang aqsamul i'rab ya. Macam-macam i'rab ya. I'rab itu ada 4, hanya ada 4 aja ya. Pertama raf'un, kemudian nasbun, kemudian khafdun, kemudian jazmun. Taib. Raf'un ya. Raf'un itu identik dengan dhammah. Contohnya baitun ya, rajulun, kitabun, ya, semuanya diakhiri oleh dhammah. Ya, kebanyakan itu dhammah ya. Makanya dhammah itu mewakili dari rafa. Ada juga sebenarnya bukan dhammah, cuman dicukupkan dhammah sebagai perwakilan aja. Dan ini yang paling sering seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nasbun, nasab. Contohnya baitan, rojulan, kitaban. Nah, ini kalau nasab ya, cenderungnya dia fathah. Seperti itu. Ada juga yang lain, bukan harokatnya fathah tapi yang lain. Cuman ini fathah adalah sebagai perwakilan dari nasab. Kemudian selanjutnya khafdun ya, khafdun ini sinonim dari jarun ya. Sama, khafdun atau jarun itu istilahnya sama, sinonim aja. Contohnya baitin, rojulin, kitabin. Nah, ini identik dengan kasroh. Ada juga selain kasroh ya, cuman kebanyakan kasroh, dan kasroh ini menjadi perwakilan dari khaf atau jar. Kemudian yang terakhir jazmun ya, jazm. Contohnya lam yaktub, liyaskut, la tajlis. Lam yaktub jangan tidak, dia tidak menulis ya, liyaskut. Afwan sampai mana tadi ya, sampai lam yaktub ya. Lam yaktub dia tidak menulis, liyaskut supaya dia diam. La tajlis jangan Anda duduk. Nah, ini fiil ya berarti ya. Fiil ini syarokatnya sukun ya. Jazm identik dengan sukun. Sebenarnya ada juga yang lain, tanda yang lain bukan sukun ya. Cuman yang sering adalah sukun, dan sukun ini menjadi tanda utama ya. Tanda utama dari jazm. Seperti itu. Tayyib. Kemudian falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Untuk isim min dzalika dari 4 di atas dari aqsamul i'rab itu adalah rafa, nasab, khafd atau jar.
wala jazma fiha, dan isim tidak memiliki i'rab jazm. Jadi isim hanya ada 3 ini isim. Kalau jazm ini tidak ada di isim, ini hanya ada di fi'il. Penjelasan setelahnya, walil af'ali min dalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Sedangkan untuk fi'il dari i'rab itu hanya ada rafa, nasab sama jazm. Wala khafdhu fiha, dan tidak ada khafd atau jar ya. Jadi berarti ini khusus untuk isim. Kalau fi'il ini khusus fi'il, khusus. Sedangkan rafa sama nasab ini bisa isim bisa fi'il. Seperti itu ya. Baik. Insyaallah mudah sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan di part selanjutnya.